Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 8. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Tongdo nai baru patik nahu surat Tuhamu. Si tongdoi di bagasan ibana, dohot di bagasan hamu. Aina salpu mana holom, nung ngamar sinodang nuaing panodang nasit tongi. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 7, Yohanes berkata, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Perintah lama yang dimaksud adalah perintah yang sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Misalnya, perintah atau hukum untuk mengasihi sesama dalam Imamat 19 ayat 18. Tuhan sudah memerintahkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi perintah untuk mengasihi sesama bukanlah konsep baru, melainkan sesuatu yang telah menjadi bagian dari sistem yang mengatur kehidupan umat Tuhan sejak dahulu. Selanjutnya, Yohanes menegaskan bahwa kita semua telah mendengar perintah ini sejak pertama kali kita percaya kepada Kristus. Ajaran tentang kasih bukanlah doktrin baru, melainkan inti dari firman Tuhan yang telah kita terima sejak awal pertobatan kita. Tetapi perintah ini disebut sebagai yang baru dalam nasarian kita hari ini, karena kini perintah itu diperbarui dalam terang Kristus. Perbedaan antara perintah lama dalam ayat 7 dan perintah baru dalam ayat 8 bukanlah tentang isi perintahnya, tetapi tentang bagaimana perintah itu dipahami dan diterapkan. Dalam konsep lama, perintah itu dilakukan sebagai usaha memenuhi ketentuan hukum Taurat, di mana melaluinya manusia berjuang untuk memperoleh keselamatan dengan taat sepenuhnya kepada perintah itu. Sementara dalam paradigma baru, bahwa perintah yang sudah ada sejak dahulu itu sekarang memiliki dimensi baru di dalam Yesus Kristus. Perintah itu sudah menjadi pancaran hidup di dalam keselamatan Kristus, sehingga bukan lagi sebagai usaha untuk memperoleh keselamatan, melainkan karena sudah hidup di dalam keselamatan itu sendiri. Inilah terang yang benar yang telah bercahaya. Dengan perintah baru, yaitu perintah kasih dalam pengorbanan Kristus, kegelapan dilenyapkan. Kegelapan dimaksud adalah dunia yang penuh dengan dosa, kebencian, dan keegoisan. Itu semakin pudar ketika kasih Kristus bekerja dalam hidup kita. Sahabatku, sebagai seorang pengikut Kristus yang sudah menerima kemurahan kasih Kristus, kita diajak untuk tidak hanya menikmati terang, tetapi juga dipanggil untuk membawa terang itu ke dalam kehidupan orang lain, keluarga, gereja, dan masyarakat, sehingga semua orang boleh menikmatinya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.